Kalau memang ada kemiripan bunyi berarti ada hubungan, itu berarti kita harus menafsirkan bahwa pasti ada hubungan yang erat antara Naruto dan Naruto. Ya kan? Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Dengan sukacita, kami kembali melanjutkan diskusi di dalam acara Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Waktunya Jumatan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan tetap bersama saya, Yosua Yan, bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Shalom Pak. Baik. Puji Tuhan, gereja sudah mulai onsite, Jakarta, Kupang, semuanya. Ya, tadi pagi saya juga sudah macet di mana-mana, Pak. Sudah seperti tidak PPKM lagi, sudah sampai stuck tadi beberapa waktu. Wah, Jakarta sudah kembali normal. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kami berdoa, salam sejahtera dari saya dan Pak Esra, semoga semuanya diberikan kesehatan, juga perlindungan Tuhan di tengah masa pandemi yang puji Tuhan semakin sekarang lebih keadaannya bertambah baik. Kami akan melanjutkan diskusi, Pak Esra. Kita minggu lalu seru banget nih Pak, bicara tentang kelemahan mendasar Tuhan Yesus. Dan saya yakin kita anak-anak Tuhan, kita perlu tahu dasar ini sehingga ketika kita mendapatkan tuduhan, serangan, pertanyaan, kita punya dasar teologia yang benar. Pandangan teologia yang benar ketika kita menjawab. Tidak asal-asalan, tidak cocokologi, dan bahkan ngawur gitu Pak ya. Ya. Saya review dikit nih Pak Esra. Minggu lalu kita diskusi tentang, wah kalau gitu Yesus gagal dong jalanin misinya. Karena sampai hari ini bangsa Israel juga masih banyak yang beragama Yahudi. Bahkan kita terakhir di dalam pertanyaan kontradiksi Yesus dengan Melkisedek. Pak Esra, kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih Pak. Kan di dalam Alkitab, kata Mesias itu kan bukan hanya disematkan kepada Yesus Pak. Mengapa Kristus dalam tanda petik nih, yang sering disebut Mesias, tidak disebut Tuhan? Kalau Yesus adalah Tuhan, oleh karena dia seorang Kristus atau Mesias, mengapa Kristus yang lain juga tidak menjadi Tuhan? Contohnya nih Pak, Kristus lain dalam Alkitab kan Mazmur 2 ayat 2. Daud itu disebut Kristus. Kores disebut Kristus. Saul bahkan disebut Kristus di 1 Samuel 10 ayat 1. Harun, kemudian Elisa, lalu Salomo, dan Mesias yang lain Pak. Kalau kita bicara tentang bahasa di dalam Alkitab itu sendiri. Nah Pak, bagaimana penjelasannya Pak mengenai kata dalam tanda petik Mesias atau Kristus ini Pak? Silakan Pak Esra. Ya, itu benar ya. Pertama-tama memang kita perlu ketahui bahwa Yesus itu disebut Kristus. Kristus itu sebenarnya bukan nama diri atau nama pribadi. Kristus itu bahasa Latin, bahasa Yunaninya Christos. Bahasa Ibraninya Mesias, Arabnya Masih. Makanya kalau Kristus itu kalau diarabkan itu masih ditambah dengan kata sandang dalam bahasa Arab al, makanya menjadi al-Masih. Ya. Nah, jadi Mesias atau al-Masih atau Kristus itu pengertiannya sama. Tapi itu bukan nama diri seperti saya Esra Alfred. Esra itu nama diri, Alfred itu ya tetap nama diri. Tapi kalau Soru itu nama marga. Ya. Tapi Kristus itu nama, itu bukan nama diri, itu jabatan. Ya, seperti misalnya Pendeta Esra. Nah, Esra itu nama diri, tapi pendeta itu jabatan. Ya. Nah, jadi Yesus itu
dipercaya oleh orang Kristen sebagai Kristus. Nah, Kristus itu jabatan atau Mesias itu jabatan yang artinya diurapi. Ya, diurapi. Dan ternyata di dalam perjanjian lama memang ada banyak orang yang diurapi. Raja, imam, nabi diurapi. Maka semua yang diurapi itu disebut sebagai Mesias. Nah, karena Mesias itu Ibraninya, Yunaninya, Kristos, ya saya kasih satu contoh saja. Tadi Pak Yos sudah menyebut sejumlah orang ya. Saya hanya beri satu contoh saja. Misalnya tentang imam, ya di dalam Imamat 4 ayat yang kelima, ya kalau saudara lihat Imamat 4, imam yang diurapi. Ini kan imam yang diurapi. Ya. Kalau misalnya kita melihat itu di dalam teks Ibraninya ya. Ya. Itu ya, anointed itu dari kata yang ini ya, imam yang diurapi. Kelihatan Pak? Ya, anointed, itunya kelihatan Pak. Ya. Bahasa Ibraninya kelihatan? Enggak kelihatan. Oh, enggak Gimana, kelihatan ya. Masiah. Ya, ini kalau saya klik di sini, nah itu dia kasih ini. Masiah. Nah, itu baru. Oke. Ya, Masiah atau Mesias. Nah, itu diurapi, anointed ini. Sekarang kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya ya, ini kan perjanjian lama mestinya berbahasa Ibrani, tapi kan ada versi Yunaninya itu Septuaginta itu ya. Nah, Imamat 4 ayat 5. Coba lihat ini ya. Nih. Kristos. Kelihatan Pak tulisan Yunaninya? Kelihatan Pak. Kristos. Ya. Nah, jadi berarti imam itu yang diurapi itu Kristus atau Mesias. Nah, jadi memang Mesias itu ada banyak, Kristus itu ada banyak. Nah, jadi ya tadi seperti dibilang ya imam juga, ya raja Daud ya. Nah, kita tidak sangkali itu. Tapi yang menjadi pertanyaan terhadap Tuhan Yesus tadi gimana Pak Yos? Mengapa Kristus itu? Mengapa Kristus atau Mesias itu juga tidak disebut Tuhan? Padahal disebut di dalam Alkitab Kristus gitu. Ya. Mengapa yang lain tidak disebut sebagai Tuhan? Padahal mereka juga Kristus. Ya karena menjadi Kristus tidak harus berarti Tuhan. Ya kan? Yesus itu kita percaya sebagai Tuhan itu bukan karena dia disebut sebagai Kristus. Apalagi itu menjadi satu-satunya alasan Yesus dijadikan Tuhan, disebut Tuhan karena dia disebut Kristus. Kalau Yesus disebut Tuhan atau Yesus dipercaya sebagai Tuhan karena dia disebut Kristus dan itu hanya satu-satunya alasan, maka memang masuk akal kalau ada tuntutan. Imam juga disebut Kristus, kenapa tidak dijadikan Tuhan? Ya. Daud juga disebut Kristus, kenapa tidak dijadikan Tuhan? Persoalannya adalah Yesus dipercaya sebagai Tuhan itu bukan karena dia disebut Kristus. Ya, bukan karena itu. Itu namanya menyerang, membabi buta tanpa menanyakan dulu apakah memang kita percaya Yesus Tuhan karena sebutan Kristus. Tidak, ya. Jadi menjadi Kristus itu tak berarti Tuhan. Tetapi karena Yesus yang kita orang Kristen percaya sebagai Kristus itu, dia mempunyai kualifikasi yang lain. Misalnya, dia disebut secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa dia adalah Tuhan atau Allah. Atau dia mempunyai nama-nama yang hanya bisa dipakai oleh Allah saja. Atau Tuhan saja. Dia mempunyai sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan atau Allah saja. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dilakukan oleh Tuhan dan Allah saja. Semua itu dikumpulkan, nah lalu sampai pada kepercayaan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kalau bukan hanya disebut Kristus, oke, imam disebut Kristus. Pertanyaan kita, imam itu punya sifat-sifat Allah? Seperti maha kuasa, kekal, tidak berubah? Tidak.
Apakah imam itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Mencipta, mengampuni dosa, menghancurkan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu baru. Apakah imam melakukan itu? Tidak. Ya. Apakah imam itu mempunyai nama-nama seperti penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai? Tidak. Ya. Karena itu hanya karena kamu disebut Kristus, tidak berarti kamu harus jadi Tuhan dong. Ya. Begitu. Nah, jadi Yesus itu dipercaya oleh orang Kristen sebagai Tuhan, sebagai Allah, karena ada terlalu banyak alasan. Ya, saya kalau mengajar kristologi bisa menunjukkan kira-kira 10-11 alasan yang mendasar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kamu bisa mempertanyakan itu kalau kamu bisa menunjukkan satu orang di dalam Alkitab yang memiliki 10-11 alasan itu. Baru bisa dibandingkan. Jangan hanya sama satu kamu bandingkan. Sama seperti yang minggu lalu tuh, apa? Ya. Kalau Musa apa gitu ya. Ya, pokoknya melakukan mujizat. Melakukan Kalau mujizat, yang lain kenapa mujizat dijadikan Tuhan? Karena Adam tanpa papa, tanpa mama, lalu dijadikan Tuhan. Ya. Nah, itu kan ya tidak banana tuh banana. Gitu perbandingan. Kembali kepada banana to banana, ya. Bapak Ibu Saudara. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara Shalom dari NTB, dari Papua, dari Denver. Wah, luar biasa. Papua Barat juga ada. Shalom yang lagi PON sekarang, Tangerang. Shalom juga dari Pondok Gede, Bekasi. Waduh, dari mana-mana sudah sampaikan salam nih Pak Esra. Pak, ya, menyambung tentang menyambung tentang Mesias nih Pak. Jadi kan yang lain juga sudah disebut dalam tanda petik Mesias, Kristus di dalam Alkitab. Lantas siapa yang pertama kali mengenali Yesus sebagai Mesias? Kan waktu itu malaikat menampakkan diri. Apakah Maria, Simeon, atau Hana? Dan pertanyaannya siapa yang mulai mengakui Yesus sebagai Mesias? Karena menjadi orang yang pertama mendengar belum tentu menjadi orang yang memahami gitu kan Pak. Jadi siapa sih sebetulnya yang mulai menganggap Yesus sebagai Mesias dan layak disematkan sebagai orang yang pertama mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias? Gimana Pak Esra? Nah, mungkin sebelum saya jelaskan itu terkait dengan Mesias itu atau Kristus itu, kita harus mengetahui dulu perkembangan teologi orang Yahudi. Ya, perkembangan teologi orang Yahudi. Jadi, karena tadi kita sudah lihat bahwa sebenarnya Mesias itu banyak orang disebut sebagai Mesias. Berarti memang Mesiasnya itu banyak. Mesias itu tidak tunggal, ya, tidak tunggal. Nah, hanya saja kita perlu memahami bahwa dalam perkembangan teologi orang Yahudi, ya, pada akhirnya, khususnya pada zaman atau masa pembuangan. Pada masa pembuangan itu lalu muncullah berbagai macam janji dari para nabi kepada orang Yahudi, sehingga akhirnya memunculkan semacam Mesias tunggal. Ya, Mesias tunggal. Jadi memang yang diurapi itu banyak. Tetapi karena konteks pembuangan, lalu muncullah sebuah janji bahwa nanti akan datang seorang Mesias. Ya, seorang Mesias akan datang. Ya. Nah, karena seorang Mesias, maka orang Yahudi sudah tidak lagi memikirkan tentang kejamakan Mesias itu atau Mesias yang banyak itu. Mereka sudah mengerucut pada seorang Mesias tunggal. Ya, itu misalnya yang muncul dalam Daniel 9 ayat 25, ya. Kalau kita lihat ini Daniel 9. Ini Pak. Ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ini Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, ini kan terkait dengan masalah pembuangan, pasca pembuangan kondisinya ya. Sampai kedatangan seorang yang diurapi. Nah, kata seorang yang diurapi berarti seorang Mesias atau seorang Kristus. Ya.
Kalau kita mungkin bandingkan sedikit, itu tadi ayat tadi, ini ya, Daniel 9 ayat 25, kalau kita lihat versi King James-nya, ya, to build Jerusalem unto the Messiah, ya, sampai kepada, pakai kata sandang the Messiah, sang Mesias. Nah, adanya kata sandang itu menunjukkan bahwa itu bukan jamak, ya, itu bukan jamak, itu janji, ya, janji khusus tentang Mesias tunggal. Nah, karena ada Mesias tunggal itulah, maka mulai pengharapan orang Yahudi tidak lagi mengarah kepada Mesias secara keseluruhan, artinya banyak orang, tapi mereka merujuk kepada Mesias tunggal. Itulah sebabnya orang Yahudi selalu menanti-nantikan Mesias itu, ya. Itulah juga mereka selalu curiga kalau ada orang yang menyolok, ya, di dalam masyarakat, atau ada orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat, mereka langsung curiga, jangan-jangan ini Mesias, ya. Ya, itu seperti yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis itu di Lukas pasal 3. Nah, tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Nah, itu sudah mengacu kepada Mesias tunggal, atau Kristus tunggal itu. Nah, karena itulah orang Yahudi selalu menantikan itu. Ya, menantikan. Pokoknya ada orang menyolok, jangan-jangan Mesias. Nah, jangan-jangan Mesias. Selalu hidupnya begitu. Nah, sampai akhirnya kelahiran Yesus. Nah, kelahiran Yesus itu lalu mulai muncullah pro kontra di kalangan orang Yahudi tentang apakah Yesus itu memang benar Mesias atau bukan. Bahkan Yohanes Pembaptis saya kan sempat nanya lagi, ya, apakah engkau kah atau kami harus menanti-nantikan yang lain lagi. Nah, kalau ditanya siapa yang pertama mengakui atau percaya atau tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahkan sebenarnya bukan Maria. Karena kalau kita melihat pemberitaan malaikat tidak beritahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Mesias. Hanya dikatakan mengandung dan melahirkan anak Allah, ya. Tetapi berita tentang kelahiran Mesias itu pertama kali datang, saya kira itu pada para gembala, ya. Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Jadi pemberitaan itu, ya, memang tidak dikatakan bahwa para gembala percaya atau tidak percaya, tetapi bahwa mereka akhirnya pergi mencari sesuai petunjuk malaikat itu, ya kita boleh meyakini bahwa memang para gembala itulah yang mendapatkan informasi tentang Yesus Mesias, lalu mereka percaya kepada itu, ya. Mohon maaf Pak Esra, saya interrupt sebentar Pak, karena itu kan ketika Yesus sudah lahir Pak, justru Maria itu kan malaikat menghampiri Maria ketika Lukas 1 ayat 35 berkata, malaikat ngomong nih, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau kandung, kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Allah gitu. Makanya tadi saya pertanyaannya, bahkan sebelum dia lahir, ini kan pergumulan luar biasa dari Maria. Karena dia hamil tanpa Yusuf yang menjadi pacaran, mungkin tunangan pada waktu itu, tapi Roh Kudus sendiri yang ada di dalam kandungan Maria. Nah, apakah Maria bisa disebut orang yang mengenal pertama kali bahwa Yesus itu adalah Mesias? Itu kan konsep. Jadi secara eksplisit tidak dikatakan bahwa dia mengandung dan melahirkan Mesias. Tapi kan juga pandangan orang Yahudi itu kan ada macam-macam. Jadi apakah Mesias itu Tuhan? Atau apakah anak Allah itu adalah Mesias? Jikalau Maria ternyata mempunyai pikiran bahwa anak Allah adalah Mesias, maka dia diberitahu secara eksplisit, kamu akan melahirkan anak Allah. Jikalau dia mempunyai pandangan anak Allah adalah Mesias, maka dia percaya bahwa dia sedang mengandung dan melahirkan Mesias.
Ya. Nah, karena kita juga tahu bahwa tadi kan di dalam Lukas 2 ayat 11, ya tadi itu adalah Kristus Tuhan. Nah, berarti Mesias itu Tuhan. Tapi tidak semua orang Yahudi percaya Mesias itu Tuhan. Makanya Yesus pernah bertanya kan, menurut kalian Mesias itu anak siapa? Mereka bilang anak Daud. Setelah itu Yesus nanya lagi, kalau Mesias itu anak Daud, mengapa Daud sendiri memanggil Mesias Tuhannya? Mereka bingung kan, tidak bisa jawab. Nah, pertanyaan seperti itu tuh memang nggak bisa dijawab oleh orang Yahudi. Hanya bisa dijawab oleh orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen percaya duinatur dari Yesus. Jadi Mesias. Jadi Mesias sebagai keturunan Daud, anak Daud, itu Mesias sebagai manusia. Karena dia dilahirkan dari keturunan Daud. Mengapa Daud bisa menyapa Mesias sebagai Tuannya? Nah, itu Mesias sebagai Tuhan. Nah, jadi itu hanya bisa dijawab oleh orang Kristen. Ya, orang Yahudi nggak bisa. Ya. Nah, jadi tergantung kepercayaan dasar Maria. Jikalau Maria memang percaya bahwa Mesias, anak Allah itu adalah Mesias, pasti dia tahu persis bahwa dia sedang mengandung dan akan melahirkan Mesias. Gitu, Pak. Ya. Nah, ini lanjut, Pak, mengenai ketika Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian pengajarannya dan dikembangkan, disampaikan, diwartakan oleh Paulus. Pertanyaannya gini, Pak, mengapa Yesus sepertinya seakan-akan bikin kontradiksi antara pengajaran Musa dan Paulus? Pertanyaannya, jika Yesus adalah Tuhan bagi ajaran Paulus, kan Paulus yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus dan dia menyampaikan pengajaran kekristenan, mengapa Yesus memerintahkan untuk menegakkan hukum Musa yang notabene bertentangan dengan ajaran Paulus? Contohnya nih, Pak, ketika Matius 5 nih, ayat 17 sampai 20 mungkin boleh kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, dalam hal ini Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, nah ini 1 iota seperti yang kita bahas kemarin. Nah, dan seterusnya, pertanyaannya itu, Pak. Kalau Yesus adalah Tuhan bagi ajaran Paulus, mengapa Yesus seakan-akan dalam tanda petik memerintahkan untuk menegakkan hukum Musa dia sendiri, tapi bertentangan dengan ajaran Paulus juga? Mungkin pertama-tama kita luruskan dulu pandangan dari orang-orang, terutama orang-orang Islam ya, yang menganggap bahwa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan itu Paulus. Paulus lah yang percaya. Ya. Tapi itu kan membuat mereka bertentangan sendiri di antara mereka. Kenapa? Karena sebagian mereka yang lain, misalnya Irene Handono itu ya, bilang Yesus baru diangkat dari Tuhan tahun 325. Saniho Munir juga begitu. Si Sakir Naik juga begitu. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Sedangkan sebagian yang Islam yang lain bilang Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh Paulus. Lah, kalau Paulus yang angkat dia jadi Tuhan, bagaimana baru tahun 325 baru diangkat lagi? Kalau di Konsili Nicea tahun 325, bagaimana Paulus sudah percaya Yesus Tuhan? Ya, jadi mereka bertentangan sendiri di antara mereka. Tapi bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah itu bukan kepercayaan Paulus yang terlepas dari murid-murid yang lain. Kita tahu persis bahwa jauh sebelum Paulus itu sudah, kita tidak usah omong sampai jauh lah, sampai ke belakang lah ya, terlampau jauh ke belakang, dari murid-murid Yesus sendiri. Ya, saya kira yang paling terkenal itu adalah pengakuan Thomas itu ya. Ya. Di Yohanes pasal 20. Ya, 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini murid Yesus ini, ya. Lalu juga Yohanes di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Ya. Dibilang bahwa akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Ya, dia adalah Allah. Jadi murid-murid Yesus sebelum Paulus itu juga sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahkan kalau kita geser
ke perjanjian lama, dalam nubuatan Nabi Yesaya, kan Yesaya 9 ayat 5 itu kan namanya sudah disebutkan orang Allah yang perkasa. Bagaimana lalu dibilang bahwa Pauluslah yang percaya atau memulai kepercayaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, itu pandangan yang salah yang perlu diluruskan. Yang kedua adalah bahwa apakah memang Paulus bertentangan dengan Yesus karena Paulus meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus itu meneguhkan hukum Taurat? Ya, akan terlihat bertentangan kalau orang-orang itu hanya tahu hukum Taurat, ya hukum Taurat. Maka begitu Yesus bilang itu akan terus ada, sedangkan Paulus bilang itu dia tiadakan. Lalu mereka melihat kontradiksi. Tapi kontradiksi itu hanya nampak di dalam pikiran mereka yang tidak memahami hukum Taurat secara mendalam. Saya sudah berulang kali mengatakan, mengajarkan bahwa kalau kita mempelajari seluruh hukum Taurat, maka memang hukum Taurat itu harus dilihat di dalam 3 pengelompokan berbeda. Pertama, itu yang disebut sebagai hukum moral. Itu untuk mengatur kehidupan etika moral dalam orang Israel pada zaman itu. Ya. Kedua, ada yang namanya hukum seremonial. Hukum seremonial itu terkait dengan semua sistem upacara keagamaan. Potong kambing, domba, korban ini, korban itu. Semua itu pakai minyak ini, percik darah. Itu semua adalah hukum seremonial, hukum upacara. Sedangkan yang ketiga itu namanya adalah hukum sipil. Hukum sipil itu semacam undang-undang Israel pada masa itu. Ya, misalnya kalau ada orang yang berzina, dilempar batu sampai mati. Ada anak yang kualat pada orang tua, dilempar batu sampai mati. Nabi palsu, itu dihukum mati. Ya. Kalau ada orang kena kusta, ya sudah itu disingkirkan dari area perkemahan. Nah, itu hukum-hukum sipil. Nah, karena itu pada waktu kita harus tahu juga bahwa di dalam keseluruhan hukum itu ada juga janji-janji atau nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Karena itu kalau Yesus bilang bahwa sebelum lenyap ini 1 iota pun tidak lenyap dari hukum Taurat, itu yang mana yang Yesus maksudkan? Dan ketika Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya, itu hukum yang mana? Nah, kalau kita melihat konteksnya, maka hukum yang Yesus maksudkan itu adalah hukum moral, karena dia bicara banyak hal yang moral di Matius pasal 5, ya, maka itu pasti hukum moral, dan boleh ditambahkan janji-janji atau nubuatan-nubuatan dalam hukum Taurat tentang dirinya, itu tidak bisa dibatalkan. Nah, itu yang dia maksudkan. Tapi kalau kita baca Efesus 2 ayat 15, ya. Dalam Efesus 2 ayat 15 ketika Paulus berkata bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, nanti tinggal dilihat saja dari konteksnya dari atas itu. Ya, nanti akan terlihat bahwa Paulus itu sedang bicara tentang hukum seremonial. Yang memang hukum seremonial sudah harus berakhir setelah Yesus mati. Karena hukum-hukum seremonial sebenarnya hanya gambaran saja tentang Yesus. Itu yang sejalan dengan penulis surat Ibrani 9 ayat 10. Karena semuanya di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan. Nah, ini hukum seremonial. Itu dikatakan hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kapan waktu pembaharuan? Kristus telah datang. Jadi kalau Kristus datang, ya sudah, hukum seremonial tidak berlaku lagi. Mengapa tidak berlaku? Dalam pasal 10 Ibrani, ya ayat 1, dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja, bukan hakikat dari keselamatan. Jadi hukum seremonial itu hanya bayangan. Karena itulah ketika Yesus sudah datang, apalagi sudah mati, maka semua bayangan itu disingkirkan. Nah, jadi dulu orang Israel kalau berdosa harus ada korban kambing domba, potong kambing domba sini sana kan. Begitu Yesus itu semuanya gambaran tentang Yesus. Makanya Paulus bilang anak domba Paskah kita telah disembelih. Itu Yesus. Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah.
yang menghapus dosa dunia. Berarti Yesuslah anak domba yang digambarkan melalui sistem binatang korban dalam perjanjian lama. Nah, kalau Yesus sudah datang dan sudah mati, ya otomatis sistem korban berhenti. Itu dibatalkan, tidak perlu dilanjutkan lagi. Masa Yesus hukum sudah sipilnya, Pak ya? Ya, hukum seremonial. Seremonialnya yang hilang dan hukum sipilnya juga ya, Pak ya? Ya, hukum seremonial. Jadi karena itulah maka kambing domba yang dikorbankan untuk urusan penghapusan dosa harus berhenti. Jika tidak, itu penghinaan kepada Yesus yang adalah korban yang sesungguhnya. Jadi yang Paulus maksudkan dengan dibatalkan itu hukum seremonial. Sedangkan yang Yesus bilang harus terus berlangsung, itu hukum moral ditambah dengan nubuat-nubuat tentang dirinya. Tidak bisa lenyap, harus setiap detailnya harus digenapi, satu iota pun. Nah, jadi kalau bisa membedakan antara hukum itu, maka nggak ada kontradiksi. Tapi ya karena mereka tidak memahami itu loh, maka begitu lihat, wah Yesus bilang begini, Paulus bilang begini, berarti Yesus bertentangan dengan Paulus. Ya, pertentangan itu hanya ada di pikiran mereka. Begitu. Nah, ini sekarang kita, kalau tadi banyak serangan dari saudara kita Muslim, sekarang lebih ke Yahudi nih Pak. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara, Matius 13 ayat 57. Karena penolakan, kalau minggu lalu kita berdiskusi tentang Yesus seakan-akan gagal menjalankan misinya, tapi kalau sekarang sepertinya Yesus gagal mempengaruhi, jadi pengaruhnya kepada Israel. Matius 13 ayat 57, lalu mereka ini kan umat Israel berarti orang Yahudi, kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, umat Israel, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, pertanyaannya sekarang gini, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak mampu mempengaruhi umat Israel untuk mengikuti ajarannya? Padahal dia lahir, besar, bahkan matinya di Israel. Maksud saya gini loh Pak, sekarang kita sering nonton nih, reality show gitu, Uya Kuya atau Tommy Raphael gitu, dengan hipnotis. Wah, dihipnotis, lihat ini, hitungan ketiga kamu melek gitu. Lalu dia terpengaruh semuanya gitu. Dan hipnotis ada di sekitar kita. Kenapa Yesus, kalau dia adalah Tuhan, dia gagal mempengaruhi bangsa Israel, even sampai hari ini, setelah 2000 tahun. Ya, ini kan seperti yang ditanyakan sebelumnya. Minggu kemarin, ya. Kegagalan itu kan harus diukur dari tujuan dan hasil. Ya, kalau tujuannya mau 100, ternyata dapatnya hanya 60, itu gagal. Ya. Tapi kalau memang tujuannya cuma 60, dapat 60, nggak bisa dianggap gagal karena tidak mencapai 100 kan? Makanya disitulah kita harus melihat kegagalan itu dari tujuan. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa memang apakah tujuan Yesus datang, yang sudah dibahas minggu lalu ya, untuk menyelamatkan semua orang Israel tanpa terkecuali? Dan saya sudah tunjukkan tidak. Ada orang-orang pilihan atas dasar kasih karunia. Itu yang mana dia datang untuk memastikan mereka percaya dan selamat. Ya, dan selamat dan diselamatkan. Nah, maka keberhasilannya harus diukur dari situ. Tidak bisa kalau nanti seluruh Israel akan selamat, percaya misalnya ya. Nanti mereka akan bertanya lagi, kalau Yesus Tuhan, mengapa tidak semua orang Amerika percaya? Kalau semua orang Amerika jadi percaya, mereka akan tanya lagi, kalau Yesus Tuhan, kenapa semua orang Afrika tidak percaya? Ya kan? Nah, akhirnya harus semua orang masuk surga dong. Tapi itu bukan planning dia untuk menyelamatkan setiap individu dalam dunia sampai tidak ada orang masuk neraka. Ya. Justru pertanyaannya sekarang ini kan, kalau dulu pertanyaannya gagal menjalankan misinya Pak. Tapi sekarang saya tajamkan seakan-akan gagal mempengaruhi Israel. Jadi pengaruhnya itu bahkan sampai hari ini 2000 tahun setelahnya, pengaruhnya pun tidak mempengaruhi. Kita ngomong Israel dulu deh gitu. Ya, sekarang kalau kita bisa melihat soal pengaruh, ya memang untuk apa mereka dipengaruhi kalau mereka tidak percaya? Kalau mereka percaya kan akan diselamatkan juga. Jadi itu harus ada kaitannya dengan keselamatan. Ya, jadi semua orang, mungkin lebih tepatnya begini, kita pakai bahasa ditarik.
Ya kan? Ditarik. Kalau kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 44 itu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi yang bisa datang pada Yesus itu adalah orang-orang yang ditarik. Ya. Kalau sampai mereka tidak percaya, ya memang mereka tidak ditarik. Ya, tidak ditarik oleh Bapa. Nanti di bagian masih di sini di ayat yang ke-65, ya. Sebab itu kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan padanya. Berarti orang percaya kepada Yesus itu tergantung karunia. Bapa mengaruniakan apa tidak. Nah, jadi seandainya memang Bapa mengaruniakan semua orang Israel percaya, lalu ada yang tidak percaya, itu baru namanya gagal. Gitu, ya. Itu baru namanya gagal. Ya, cukup menjawab, dan ini menyatakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat kita para sahabat Ngobras. Mungkin ada yang bertanya, loh kalau begitu kenapa tidak memberikan kasih karunia kepada semua saja? Ya. Kan gitu. Nah, yang namanya kasih karunia itu tidak layak diterima. Ya, itu kasih karunia itu kontras dengan hak. Ya, kalau kamu kerja pada saya kasih 3 juta tiap bulan, itu hakmu. Tapi kalau kamu tidak kerja apa-apa, saya hanya mau kasih saja. Itu namanya kasih karunia. Nah, karena kasih karunia itu di mana saudara tidak layak terima tapi saya kasih, itu namanya kasih karunia. Karena kasih karunia itu berurusan dengan ketidaklayakan, maka itu tidak bisa dituntut. Sama seperti saudara tahu-tahu jalan-jalan tiba-tiba lihat pengemis 1, saudara kasih uang. Lalu ketemu pengemis 2, kasih uang. Lihat pengemis ketiga, saudara nggak kasih uang. Bisakah pengemis ketiga menuntut saudara ke pengadilan karena tidak adil? Kenapa pengemis 1, 2 dikasih? Kenapa nggak dikasih? Pertanyaannya, saudara tidak punya hak untuk memberi. Terserah saya dong. Saya mau kasih pengemis 1, 2 itu terserah saya. Nah, itu sudah wilayah kasih karunia, ya. Nah, makanya ketika Paulus di surat Roma membicarakan soal pemilihan, lalu orang bilang, kalau begitu Allah tidak adil dong. Paulus bilang, mustahil tidak. Tapi aku memberikan kepada siapa aku kehendaki. Ya kan? Itu kasih karunia. Ya. Jadi kalau kita sampai bisa percaya kepada Yesus, itu kasih karunia diberikan pada kita. Makanya kita bisa bersyukur. Ya. Kalau kasih karunia diberikan, kasih karunia pasti berhasil. Maka jadilah universalisme. Semua orang akan masuk surga kalau diberi kasih karunia semuanya. Ya. Jadi bersyukurlah sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, bahwa kita ditarik oleh Allah sendiri, oleh Tuhan kita, sehingga kita beroleh kasih karunia dan kita ada di dalam Kristus hari ini. Shalom dari Bandung, dari Ambon, Maluku, dari Sabah juga Pak David Siagian juga sudah join juga, ini dari New Zealand. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Dari Dubai ada juga, salam. Nah, lanjut lagi nih Pak Esra. Coba kita lihat di dalam Matius 12 ya. Itu kan ini juga tuduhan yang seakan-akan mengapa Yesus takut menghadapi orang Yahudi. Karena Matius 12 ayat 14 bicara gini, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Nah, ini nyingkir, ini di seakan-akan dia takut. Kemudian ada juga Yohanes 7 ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Kan dia Tuhan, dia punya kuasa, kenapa seakan-akan takut menghadapi orang-orang Yahudi? Bagaimana ini Pak Esra? Begini ya, apakah Yesus menghindar ketika mau dibunuh? Itu menunjukkan bahwa dia memang takut terhadap orang Yahudi. Ya. Kalau kita menafsirkan Alkitab, ingat yang selalu saya bilang, jangan hanya pegang 1-2 ayat, lalu bikin teori sendiri tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang lain, kita tidak bisa sampai pada kesimpulan dengan membaca 2 ayat tadi, lalu bilang bahwa Yesusnya takut terhadap orang Yahudi, atau takut mati.
Yesus tidak takut mati karena memang dia datang dengan tujuan untuk mati. Ya, kalau kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 28, Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi memang dia datang itu untuk mati. Nah, kalau dia takut mati, nah terus dia menyangkali tujuan kedatangannya. Dia sendiri datang bahwa dia sendiri mengatakan bahwa dia datang untuk mati, memberikan nyawanya. Lalu kenapa sekarang takut? Tidak. Lalu mengapa? Kalau memang tidak takut, kenapa menghindar? Nah, itu mungkin pertanyaan ya. Ya. Kalau tidak takut mati, kenapa menghindar? Karena belum saatnya mati. Gitu. Yesus itu akan mati, tapi tidak bisa sembarang mati. Pada setiap saat. Juga mati di segala tempat yang bukan sesuai tujuan. Sekarang saya tunjukkan Lukas 13 ya. Ayat 33. Lukas 13 33. Nah, tetapi kita baca dari atas ini ya, ayat 31 ya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Pada hari ketiga aku akan selesai." Pada hari ketiga aku akan selesai. Ini Yesus bicara tentang kebangkitan. Lalu dia bilang, tetapi hari ini dan besok atau lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tidak semestinya nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia sehari-hari ya. Meskipun begitu, aku harus meneruskan juga perjalananku hari ini, besok dan besok lusa. Sebab tidak baik seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Mengapa bisa begitu? Karena memang ya Yesus itu harus dibunuh di Yerusalem. Itu nubuatan. Ya. Dan banyak nabi dibunuh di Yerusalem. Yesus harus dibunuh di Yerusalem, tetapi tidak boleh di dalam kota, harus di luar pintu gerbang. Itu penting, ya. Itu penting mengapa Yesus harus dibunuh di Yerusalem, tapi tidak boleh dalam kota, harus di luar pintu gerbang. Nanti kapan-kapan saya jelaskan itu, ya. Tapi pokoknya itu sesuai dengan gambaran binatang korban dalam perjanjian lama yang disembelihnya itu di luar area perkemahan. Nah, karena itulah maka Yesus harus mati. Ada saatnya dia mati. Setelah pekerjaan pemberitaan Injil selesai, terus harus di Yerusalem. Nah, kalau orang Yahudi mau bunuh dia di tempat lain, lalu dia nggak lari, terus dibunuh. Artinya dia dibunuh di tempat yang tidak sesuai dengan nubuatan. Lah jadi salah dan nubuatan. Jadi salah nubuatan. Karena itu, kalau belum saatnya mati, ya jangan mau mati. Bukan berarti dia takut. Bukan berarti dia takut. Ya, bukan berarti dia takut. Dan juga untuk Yesus, khusus Yesus karena tempat matinya ditentukan, maka dia harus menghindar supaya tidak mati di tempat yang salah. Ya. Nah, tapi begitu saatnya sudah datang, yaitu saat mati sudah tiba, sudah hampir tiba, dia sendiri yang berjalan masuk Yerusalem. Ya, kita lihat di Matius 16. Matius 16 ayat ini. Saudara lihat ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Harus. Ya. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia ngomong sendiri. Dia ngomong sendiri soal dibunuh. Tapi karena dia tahu bahwa dibunuhnya harus di Yerusalem, maka dia harus pergi ke Yerusalem.
Ini justru menyongsong kematian. Ya. Ya. Lalu di Matius pasal 26 ayat yang ke 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata pada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus tahu saatnya sudah tiba. Mari bangun, pergi. Jadi justru ketika saatnya sudah tiba, dia pergi. Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Berarti saatnya mati sudah tiba. Ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa lihat setelah perjamuan, lalu akhirnya dia mulai pergi, menyerahkan diri. Jadi bahwa Yesus menghindar dari kematian bukan berarti takut pada orang Yahudi, bukan berarti takut mati, tapi pertama belum saatnya, kedua bukan tempatnya. Kalau saatnya sudah tiba, dia sendiri pergi ke tempat itu. Nah, kalau sudah dengar begini, nah sekarang bagaimana? Sudah percaya Yesus Tuhan? Kan begitu. Ya, makanya kalau tafsir ayat, jangan hanya lihat 1-2 ayat. Nah, saya tahu ada banyak serangan terhadap iman Kristen dari pihak seberang, tapi ya biasanya ya hanya karena bermodalkan 1-2 ayat saja. Gitu. Tapi saya lanjutin lagi, Pak. Lantas kenapa ini masih hubungannya dengan takut? Seakan-akan Yesus itu takut. Mengapa Yesus takut juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan di hadapan orang Israel? Contohnya di dalam Matius 7 ayat 21 nih. Ya kan itu Yesus menyampaikan nubuatan di Perjanjian Lama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini padahal Yesus sendiri yang ngomong gitu kan ya. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, pada saat konteks ini, bahkan Yesus ngomong, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya kenapa dia nggak declare sekalian pada saat itu? Aku ini loh Tuhan. Kenapa kamu masih nggak percaya? Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam di depan umat Israel pada waktu itu? Silakan Pak Ezra. Siapa bilang dia tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan? Dia itu menyatakan diri sebagai Tuhan, hanya apa yang dia pakai itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya, yang kamu harapkan adalah dia berdiri lalu berteriak, aku ini Tuhan loh, aku ini Allah loh. Itu kan yang kamu harapkan. Ya, makanya muncul pertanyaan yang sudah basi tapi dia anggap masih segar terus. Di mana di Alkitab Yesus bilang aku Tuhan, sembahlah aku. Ya. Siapa bilang Yesus tidak menyatakan diri sebagai Tuhan? Lewat berbagai cara. Ya, dia menyatakan diri dan orang Yahudi tahu itu. Ya, orang Yahudi tahu itu. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa satu, mereka angkat batu mau lempar dia. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa waktu mengatakan aku dan Bapa satu itu sama dengan menyamakan diri dengan Allah. Ya, pada waktu dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 56 itu ya, 58. Lalu aku telah ada itu sebenarnya adalah aku ada. Ya, nah sebenarnya kata aku ada itu di dalam bahasa Yunani-nya ego eimi. Ya, sebelum Abraham jadi, aku ego eimi. Ego eimi itu waktu Alkitab Septuaginta itu perjanjian lama berbahasa Yunani. Septuaginta menerjemahkan Keluaran 3 ayat 14 yang ada nama Yahweh, aku adalah aku, Ehye, Asir Ehye. Itu menerjemahkannya dengan ego eimi. Lalu ego eimi itu sudah menjadi pandangan orang Yahudi yang disebut ego eimi itu adalah Yahweh. Karena itu waktu Yesus bilang sebelum Abraham jadi ego eimi,
dia telah menyatakan diri sebagai Allah. Dalam konteks Yahudi, kamu di Indonesia tidak mengerti masalah ego ini, makanya kamu bilang dia tidak menyatakan diri sebagai Allah atau Tuhan. Orang Yahudi yang mendengar itu tahu dalam kebiasaan mereka karena ego ini hanya dipakai untuk Yahweh. Tapi dia berkali-kali mengatakan ego ini, aku adalah pintu, aku adalah jalan, aku adalah pokok anggur, akulah kebenaran. Semua akulah itu ego ini. Karena itu orang Yahudi ngerti. Coba pada waktu jadi sidang kan, imam besar tanya, apakah benarkah engkau adalah anak dari yang terpuji? Nah, itu engkau sendiri telah mengatakannya. Engkau sendiri akan mengatakannya, engkau akan lihat anak manusia datang di awan-awan. Langsung imam besar bilang apa? Masih perlukah saksi-saksi? Tidak perlu lagi. Kenapa? Mereka mengerti dia sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya. Dan itu penghujatan. Penghujatan dalam hukum Taurat dihukum dengan hukuman mati. Makanya mereka mau hukum mati dia. Jadi sebenarnya kalau saudara berdiri dengan pikirannya orang Yahudi, dengan otaknya orang Yahudi, maka kamu akan tahu persis bahwa Yesus memang menyatakan diri sebagai Tuhan bahkan Allah. Ya. Nah, tapi ketika kamu pikir pakai pikiran Indonesiamu sekarang yang tidak ngerti apa-apa tentang tradisi dan budaya Yahudi, lalu kamu seenaknya berkata bahwa Yesus tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Di mana di Alkitab? Ya, itu kan omongan bodoh itu. Ya. Nah, jadi Yesus jelas. Coba bayangkan dia bilang, supaya kamu tahu ya, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Apakah dia tidak sedang menyatakan diri sebagai Allah? Mereka tahu itu. Siapakah orang ini? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Ya hanya dua saja. Dia betul Allah atau dia orang gila nih? Ya. Nah, lalu juga dia bilang bahwa anak manusia ini Tuhan atas hari Sabat. Mereka orang Yahudi itu hukum Sabat itu dipegang ketat dan mereka tahu hukum Sabat turun dari Allah dan Allah itu di atas Sabat. Sekarang Yesus bilang, anak manusia aku Tuhan atas hari Sabat. Yesus menempatkan diri di atas hukum Sabat. Apakah tidak berarti bahwa dia sedang menyatakan diri sebagai Allah? Ya. Jadi dari sudut pandang orang Yahudi, Yesus menyatakan berulang-ulang dan itulah alasannya mengapa dia disalibkan, mengapa dia dibunuh. Gitu. Yeah. Nah terus bagaimana dengan masalah Matius 7 tadi? Ya Matius 7 tadi itu kan pemahaman yang ngawur itu dari konteks ya. Karena Matius 7 ini kan kalau kita geser sedikit ke atas, Yesus sedang bicara soal nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu, menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Nah, lalu Yesus bilang, nabi palsu itu terlihat dari buahnya. Mereka tuh sebenarnya jahat. Ini Yesus ngomong banyak di sini. Lalu di ayat 20 dia bilang, jadi dari buahlah kamu mengenal mereka. Mereka di siapa? Nabi palsu. Lalu ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, saya tahu ada orang-orang Islam yang pakai ayat ini. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Ya. Lalu mereka mengatakan bahwa, wah, berarti Yesus menyangkali dong bahwa dia Tuhan. Ini penafsiran yang menyedihkan. Ya. Menyedihkan. Lalu ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Persoalan yang Yesus lagi ngomong di sini ini bukan masalah mengaku dia Tuhan atau bukan. Masalahnya adalah mengaku Tuhan tapi hidup jahat. Seperti nabi-nabi palsu itu. Makanya di ayat berikut dia bilang ya, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Jadi Yesus tidak sedang menolak dia disebut Tuhan. Yang Yesus tolak adalah kamu mengaku Tuhan tapi hidupmu tidak bagus, hidupmu jahat. Lalu perbuatanmu tidak sejalan dengan pengakuan percayamu. Jadi persoalannya adalah orang-orang mengaku Tuhan, tapi hidup jahat. Bukan mengaku dia Tuhan itu salah. Ya. Jadi kalau konteksnya dipahami secara keseluruhan begitu. Jadi Yesus tidak takut mengakui dia Tuhan, dia Allah. Hanya kamu yang kurang mengerti, makanya bisa ngomong kayak begitu. Dan ini hal sederhana, tapi hal sederhana ini tidak bisa dipahami dengan otaknya Zakir Naik, ya Ahmad Dudet dan lain-lain itu, ya. Yang gunakan kata, di mana Yesus mengaku Tuhan? Itu pertanyaan basi yang mereka anggap masih hebat.
Ya. Karena belum ditarik oleh Tuhan tadi. Ya. Nah, sekarang langsung straight ke clickbait yang kita sampaikan hari ini tuh Pak. Pertanyaannya gini, mengapa Yesus tidak menurunkan satu kitab pun? Seperti kita tahu, tidak satu pun keempat Injil Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua ditulis oleh murid-murid Yesus gitu ya. Jika Yesus adalah Tuhan bagi umat Kristen, mengapa ia tidak pernah menurunkan satu kitab pun kepada umat Kristen sebagai pedoman hidup? Kan tinggal kasih kitabnya aja. Kenapa malah orang-orang di luar Yesus yang akhirnya menuliskan perjalanannya, perkataannya, kemudian mujizat yang dilakukannya? Kenapa Yesus sendiri tidak menurunkannya? Gimana Pak Ezra? Memang Injil-Injil tidak ditulis oleh Yesus. Dua rasul, yaitu Matius dan Yohanes menulisnya. Markus itu bukan rasul langsung, tapi orang yang dekat, anak rohaninya Petrus. Maka Jacob van Bruggen waktu menulis tafsiran Markus, dia bilang tafsiran menurut Petrus. Petrus ada di belakang Markus. Sedangkan Lukas itu teman seperjalanan Paulus. Paulus ada di belakang Lukas. Dan Lukas juga mengadakan penelitian sejarah di pendahuluan Injil Lukas, ya. Dia mengadakan penelitian. Jadi memang Yesus tidak menulis satu kitab pun. Nah, lalu pertanyaan tadi tentang ketuhanannya gimana, Pak? Mengapa Yesus tidak menurunkan satu kitab pun? Tapi justru orang-orang di sekitarnya. Lalu dihubungkan dengan masalah ketuhanan apa? Iya, jika Yesus adalah Tuhan, kan kenapa dia tidak menuliskan saja pedoman hidup kepada orang Kristen? Saya balik bertanya, kalau orang bertanya begitu, hukum dari mana atau aturan dari mana kalau Tuhan harus bikin buku atau bikin surat? Karena mengacunya dari Taurat, Pak. Kan Tuhan kasih Taurat langsung. Ngomong sama Musa, Musa ditulis, kan ada pedoman. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Nah, Tuhan kasih wahyu kepada Musa, Musa menulis Taurat. Yesus mengajar murid-muridnya, murid-muridnya menulis, sama kan? Atas inisiatif murid-murid itu sendiri kan, beda sama ketika Musa disuruh menyampaikan, disuruh menulis, sampaikan kepada umatku Israel gitu. Ya, kalau memang dipikir atas inisiatif murid-murid sendiri, tetapi kalau kita membaca bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh manusia, tapi atas dorongan roh, orang-orang berbicara atas nama Allah. Lalu di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan diilhamkan Allah. Theopneustos, dinafaskan oleh Allah. Jadi, kalau kita melihat sebenarnya di balik para penulis semua itu ada pribadi lain dari Allah Tritunggal, ya Bapa Anak, yaitu Roh Kudus yang memberikan atau menggerakkan, mendorong penulisan. Makanya Yesus juga kan sudah bilang bahwa ada banyak hal yang belum aku beritahu, ya. Kamu belum dapat menanggungnya, tapi kalau Dia akan datang, Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, nah Roh Kudus itu menuntun kepada seluruh kebenaran dengan cara bagaimana? Dengan cara mendorong dan memberikan inspirasi kepada para penulis Injil dan mereka menulis. Jadi pada akhirnya semua dari Allah juga, makanya disebut Alkitab itu firman Allah. Kalau tidak ada unsur Allah yang campur tangan di situ, ya berarti itu firmannya manusia loh. Ya, jadi tidak ada hukum aturan bahwa ya ketuhanan Yesus harus diletakkan pada apakah dia menulis kitab atau tidak. Yang penting pengajarannya sudah dia sampaikan. Dan nanti dengan dorongan Roh Kudus, pengajaran itu ditulis dan disampaikan kepada para pengikutnya dan dunia. Itu sama sekali tidak bisa dipakai sebagai bantahan terhadap ketuhanannya. Ya. Nah, jadi aturan itu siapa yang buat? Kamu buat sendiri. Kan lucu itu, ya. Nah itu kan kita bicara tentang kitabnya, Pak. Jadi karena ada tuduhan yang kenapa nggak bikin kitab aja sih? Kok malah banyak kitab-kitab bukan ditulis oleh Yesus sendiri? Nah kemudian juga berkembang nih, Pak. Mengapa Yesus tidak sekalian aja membuat agama baru? Jelas, kalau Dia adalah Tuhan bagi umat Kristen, mengapa ya tidak sekalian aja membuat agama baru dalam hal ini Kristen? Kenapa harus kekristenan muncul pada zaman Paulus nih, ketika Kisah Para Rasul itu kan munculnya kata Kristen pertama kali gitu kan, di Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 mengenai agama Kristen. Gimana itu Pak Ezra? Ya sama halnya juga
siapa yang bikin aturan bahwa ketuhanan Yesus harus dibuktikan melalui pendirian sebuah agama baru? Dan karena dia tidak mendirikan sebuah agama baru, maka dia bukan Tuhan. Yang bikin aturan seperti itu siapa? Ya, hukumnya dari mana? Ya. Ini kan mereka membuat aturan sendiri lalu menerapkannya. Kalau tidak cocok dengan aturan yang mereka buat, lalu Yesus ditolak sebagai Tuhan. Nah, itu kan sudah dari situ saja gugur mestinya. Kedua, Yesus memang datang ke dalam dunia itu memang bukan untuk mendirikan agama baru. Dia datang adalah untuk menebus manusia berdosa. Ketiga, kalau kita lihat Kisah 11 ayat 26 tadi ya. Kisah Para Rasul 11. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Apakah ini berarti bahwa Paulus lah yang mendirikan agama Kristen? No way. Ayat ini hanya mengatakan bahwa di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kali disebut Kristen. Tapi tidak mengatakan bahwa Paulus yang mendirikan agama Kristen. Sebutan Kristen itu muncul pertama kali di Antiokhia. Ya, itu yang nampak di situ. Lalu juga kita dengan ayat seperti itu, jadi Yesus memang tidak mendirikan agama baru. Dia hanya menuntut agar orang-orang percaya kepada dia dan ikut dia. Jika nanti orang-orang yang percaya kepada dia dan ikut dia itu disebut sebagai Kristen, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Terus anehnya di mana? Ya. Orang yang mengikuti teologianya John Calvin disebut Calvinisme. Ya. Yang mengikuti teologianya Yakobus Arminius disebut Arminianisme. Yang ikut teologianya John Wesley disebut Wesleyan. Lalu apa anehnya kalau orang ikut Yesus disebut sebagai Kristen? Dan ingat ya, bahwa Kristen pada awalnya, sebutan Kristen itu tidak merujuk pada agama. Yang tadi ayat di Kisah 11, waktu murid-murid disebut sebagai Kristen, itu bukan sebuah agama, lembaga agama seperti yang kita pahami sekarang. Itu adalah sebutan hanya bagi kumpulan orang percaya kepada Kristus. Atau kumpulan pengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Itu pun sebagai olok-olokan, ya, karena Kristen dianggap sebagai sekte dalam Yahudi atau aliran sesat di kalangan Yahudi. Penetapan Kristen sebagai agama itu baru di kemudian hari, ya, jauh setelah itu. Jadi Kristen memang bukan berhubungan atau berkaitan dengan nama sebuah agama di dalam Alkitab, tidak pernah ada. Ya, Kristen hanyalah sebutan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Itu berarti bahwa waktu Yesus hidup di dalam dunia, kan dia punya murid. Sudah banyak orang ikut dia. Berarti mereka itulah Kristen. Hanya istilah Kristen baru muncul di Antiokhia pada zaman Paulus. Istilahnya. Tapi hakikat Kristen sebagai pengikut Kristus, yaitu sudah dimulai sejak Kristus ada di dunia. Tapi bagaimana akhirnya tentangan dari agama lain menyerang bahwa mana yang membuktikan bahwa Yesus beragama Kristen? Gimana tuh? Nah itu tudingan bodoh. Ya. Itu Insan Moko Ginta bikin sayembara lalu mengatakan bahwa buktikan, dia kasih hadiah berapa ratus juta kah begitu ya. Tunjukkan di mana di Alkitab Yesus itu beragama Kristen. Ya ini mengapa saya bilang tantangan bodoh. Kenapa? Apa itu Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Lalu ditanya, di mana Yesus itu agama Kristen? Loh, kalau Kristen itu pengikutnya Kristus, masa Kristus itu Kristen? Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Kristusnya itu Kristen, maka Kristus itu pengikut Kristus. Apakah Yesus adalah pengikut bagi dirinya sendiri? Kan tidak. Jadi Kristen itu sebutan untuk pengikut-pengikutnya, bukan untuk dirinya. Ya kan? Nah, kalau Calvinisme itu adalah orang-orang yang mengikuti pikiran Calvin, tapi Calvin sendiri ya tidak bisa disebut Calvinisme. Kan gitu. Masuk akal. Itu sekarang itu kalau ada orang terkenal itu biasa dikasih
Centang misalnya biru. ada orang, bukan. Istilahnya, ya misalnya, wah Ezra, orang-orang yang ikut Ezra lovers, pencinta Ezra, Fans club, ya, fans club jadi. fans club atau Ezra lovers. Nah, apakah Ezra juga adalah Ezra lovers? Kan enggak. Saya di luar itu. Nah, karena itulah pengikut Kristus itu Kristen. Nah, Kristusnya yang diikuti, Kristen itu pengikutnya. Maka tidak bisa dituntut Kristusnya harus Kristen. Jadi itu kan tantangan yang bodoh itu. Ada aja pokoknya Pak, memang serangan. Ya. Nah, nggak berasa udah 1 jam, tapi saya akan tutup dengan salah satu serangan baru. Ya sebenarnya udah lama sekali, tapi tentang bagaimana dengan adanya tuduhan bahwa Yesus itu adalah sesungguhnya anak haram, hasil perselingkuhan Maria dan seorang serdadu Romawi bernama Pantera. Karena bahkan itu di Wikipedia aja kalau kita search gitu tentang Pantera itu muncul. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa muncul tuduhan bahwa dia adalah anak haram? Karena dia serdadu gitu. Kata yang ditulis di dalam Alkitab itu Parthenos. Nah, dari situ loh Pak, apakah itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak haram Parthena dengan Maria? Muncul tuduhan itu. Bagaimana pendapat Pak Ezra? Ya, kalau kita menelusuri sejarahnya, orang pertama yang mengeluarkan pikiran kotor seperti itu adalah seorang namanya Celsus. Celsus itu dia debat dengan Bapak Gereja Origenes. Ya. Nah, dalam tanggapannya Celsus terhadap Origenes itulah dia membuat semacam olok-olokan. Ya, olok-olokan dan tuduhan palsu bahwa Yesus itu adalah anak haram Maria dengan Pantera. Nah, karena rabi-rabi Yahudi juga anti-Kristen, benci pada Kristen, maka tuduhan dari Celsus itu diambil oleh rabi-rabi Yahudi itu, lalu mereka juga pakai olok-olokan terhadap Kristen. Ya. Nah, setelah itu dia muncul lagi pada zaman modern ini dalam pemikiran dari orang-orang liberal. Salah satunya dan yang pencetus utamanya adalah orang namanya James Tabor dalam bukunya Jesus Family Talk, kuburan keluarga Yesus. Ini James Tabor ini orang yang terlalu halu ya dan tergerak berdasarkan asumsinya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dan dia berusaha untuk membuktikan bahwa sebenarnya kuburan Yesus itu ada. Itu bertolak dari penemuan makam Talpiot ya. Nah, lalu Tabor itu dalam bukunya itu merujuk kepada penemuan sebuah prasasti pada tahun 1859 itu di Jerman, ya di sebuah tempat di Jerman, dan dalam prasasti itu ada tertulis begini: Tiberius Julius Abdes Pantera, itu nama orang. Tiberius Julius Abder Pantera dari Sidon, umur 62 tahun, prajurit yang bertugas selama 40 tahun dari kelompok pertama pemanah yang terbaring di sini. Itu prasasti di Batu Kur itu ya. Ada tertulis nama Tiberius Julius Abdes Pantera dari Sidon, umur 62, prajurit yang sudah bertugas 40 tahun dari kelompok pertama pemanah yang terbaring di sini. Nah, lalu si James Tabor itu lalu menghubungkan dengan cerita lama dari Celsus tadi ya. Karena ada nama Pantera, dan akhirnya menghidupkan kembali pemikiran bahwa Yesus itu adalah ayahnya Yesus. Pertanyaannya di dalam buku James Tabor itu adalah, dia tidak bisa atau bahkan tidak membuktikan sama sekali bahwa Tiberius Julius Abdes Pantera itu adalah orang yang hidup pada zamannya sejaman dengan Maria. Gak ada data sama sekali. Ya. Itu harus dia buktikan dulu. Betul bahwa ada Tiberius, ya ada Tiberius Julius Abdes Pantera, tapi dia hidup tahun berapa? Itu tidak dibuktikan oleh Tabor. Bagaimana kalau ternyata dia muncul prajurit kemudian hari atau lebih tua daripada itu? Bagaimana dia bisa selingkuh dengan Maria? Ya. Jadi sebenarnya ini hanyalah olok-olokan saja, ya. Karena olok-olokan yang memanfaatkan kesamaan bunyi, ya kesamaan bunyi karena anak darah, Parthenos. Parthenos, ya. Bahasa Ibraninya Almah,
ya, dari Parthenos dari kalau Parthenos, Parthera, kan ada bunyinya sama, pasti ada hubungan. Nah, yang menghubungkan dua hal yang punya kemiripan bunyi itu, makanya dalam bahasa Pak Bambang Nursena, kalau memang ada kemiripan bunyi berarti ada hubungan, itu berarti kita harus menafsirkan bahwa pasti ada hubungan yang erat antara Naruto dan Naruto. Ya kan? Kenapa? Karena Naruto dan Naruto itu sudah mirip, tempat kelahiran lagi mirip. Karena Naruto lahirnya di Mojokerto, sedangkan Naruto lahirnya di Tokyo. Tokyo Dengan Mojokerto kan mirip itu. Mirip, berarti Doraemon sama Emon Mas Boy juga punya hubungan. Itu mirip. Ya, nah itu kan ngawur itu ya. Tapi menarik sekali Pak. Sekarang coba Pak ulang tadi Pak punya pertanyaan yang apa? Jika Yesus Tuhan kenapa? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa muncul tuduhan dia adalah anak haram? Dan bagaimana dengan tuduhan? Ya, apakah kalau ada tuduhan berarti ketuhanan diragukan? Sekarang, ya. Pertanyaannya adalah, saya tidak peduli kamu agama apa, ya. Tapi sekarang kalau misalnya kamu non-Kristen, kamu punya Allah sendiri, lalu saya berikan sebuah tuduhan kepada Allahmu, apakah Allahmu langsung berhenti jadi Allah? Apakah Tuhan juga hanya karena saya bukan Tuhan? Ya kan? Kalau kamu punya Tuhan, punya Allah, lalu saya bilang begini, Tuhanmu tuh setan loh sebenarnya. Nah, apakah gara-gara saya ada muncul tuduhan, maka Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan? Maka pertanyaannya kita bisa balik. Jikalau yang kamu sebut itu Tuhan, mengapa dia disebut Tuhan? Kan ada fitnahan kepada dia. Ada tuduhan bahwa dia dari itu setan. Apakah langsung gugur? Nah, kalau kamu bilang tidak, maka kamu standar ganda. Ya. Jadi, ya, jangankan Yesus yang pernah turun ke dunia ini, ya, yang di surga yang tidak pernah turun dari ke dunia saja bisa difitnah kok. Ya. Bisa difitnah kok, bisa dituduh aneh-aneh kok. Ya, apalagi yang pernah turun ke dunia ini. Tapi itu tidak adanya tuduhan. Itu tak berarti bahwa ketuhanannya harus diragukan. Itu cuma masalah logika mas. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Penjelasannya terima kasih Pak Esra selama 2 episode Ngobras minggu lalu dan hari ini Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, kita disingkapkan, kita dibukakan supaya kita memiliki pandangan teologi yang benar ketika kita mendapatkan pertanyaan, serangan ataupun tuduhan. Sehingga dasar kita menjawab adalah kebenaran firman Tuhan seperti yang disampaikan Pak Esra siang ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dimanapun Anda berada, di Indonesia, di luar negeri, di semua tempat. Terus connect, terus nyambung sama cara Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Bahkan saya juga menyampaikan shalom, salam damai sejahtera buat para komentator yang mungkin bukan bagian dari agama Kristen bahkan, tetapi selamat datang karena Anda juga ikut belajar dan mendapatkan jawaban dari tuduhan-tuduhan Anda. Saya perlu menyampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Kami ada RCC, Revival Community Church, di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Esra Soru, bertempat di STTII Jalan Lapangan Bola, Kebon Jeruk, di belakang RCTI. Bapak Ibu Saudara, ada sekolah teologi di sana, dan tunggu tanggal mainnya, kami akan umumkan. Kita akan ada ibadah onsite nanti ketika sudah mulai diperbolehkan dan sudah mulai siap tempatnya. Kemudian ada pengumuman juga, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk diperlengkapi dan mengenal Tuhan lebih lagi, bisa ikut di dalam Bible Study Group bersama kami. Ayo join supaya Anda juga diperlengkapi. Semua mata kuliah, semua diskusi tentang Alkitab juga dipimpin oleh Pak Esra. Khusus malam nanti Bapak Ibu Saudara, saya perlu sampaikan pengumuman ini. Malam nanti jam 7 malam 19 waktu Indonesia bagian Barat, ada kelas umum bareng, jadi umum boleh join. Nah, ini pengumumannya Bapak Ibu Saudara, jam 7 sampai dengan jam 9
ISBC, Ezra Soru Bible Class, dengan judul Menelusuri Jejak-Jejak Antikristus dalam Nubuatan Daniel. Wah, saya yakin ini nggak kalah seru. Ayo join, ikut di situ, catat aja passcode-nya ISBC 2021. Puji nama Tuhan Pak Ezra, terima kasih atas waktunya. Ada begitu banyak pencerahan yang kita peroleh siang hari ini. Semoga ini memperlengkapi kita semuanya dan kita boleh menjadi berkat melalui setiap pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan. Puji nama Tuhan Pak Ezra, mari kita tutup. Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras, kita satukan hati, kita berdoa dan kita akan menerima berkat doa dari Pak Ezra. Silakan Pak Ezra berdoa bagi setiap kita. Silakan Pak. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memimpin acara Ngobras ini. 1 jam lebih kami sudah berbincang-bincang seputar masalah ketuhanan Yesus dan menjawab berbagai macam keberatan atau serangan terhadap ketuhanan Yesus. Biarlah apa yang telah kami bagikan boleh berguna bagi orang-orang Kristen di dalam melengkapi pemahaman untuk menjawab setiap serangan-serangan yang ada. Bagi orang-orang yang belum percaya, kami berdoa supaya Tuhan boleh membuka hati mereka dan meyakinkan kebenaran tentang Yesus Kristus kepada mereka. Kami juga berdoa untuk malam nanti ada acara seminar tentang Antikristus. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan juga boleh membawa banyak orang bisa mengikutinya dan bisa belajar darinya. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk acara Ngobras setiap hari Jumat ini dengan topik-topik yang berbeda. Biarlah terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk artis di Jakarta yang akan segera memulai ibadah onsite. Tuhan boleh menolong segala persiapan sehingga melaluinya boleh siap untuk bisa berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan untuk wilayah Jakarta. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri semua program kami pada siang hari ini dengan memohon berkat-Mu untuk kami sekalian. Kami memohon berkat-Mu dari Allah Tritunggal untuk setiap orang percaya, setiap anak Tuhan yang mengikuti acara ini. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Ezra. Salam hangat dari saya Yosuayan dan Bapak Pendeta Ezra Soru buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun supaya tetap kita, keluarga dan seluruh pekerjaan pelayanan kita diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.